Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di sudut desa kecil bernama Karangjati, hiduplah seorang wanita tua bernama Makiah. Usianya telah melewati 7 dekade. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, dan tubuhnya mulai membungkuk, tetapi langkahnya tetap ringan, seolah semangat di hatinya lebih muda dari siapapun di kampung itu. Setiap pagi, sebelum fajar benar-benar menyingsing, Makiah sudah bangun. Ia menanak nasi, menyeduh teh manis di cangkir tuanya, lalu menyiapkan dagangan, kerupuk aneka warna dan bentuk, hasil buatannya sendiri. Kerupuk-kerupuk itu ditata rapi di keranjang besar yang dipanggulnya dengan kain panjang melilit tubuh. Dengan suara lirih tapi tetap semangat, ia menyusuri gang demi gang. Kerupuk, kerupuk, renyah, gurih, buat teman makan, Bu. Orang-orang kampung mengenalnya sebagai sosok sederhana, ramah, dan kuat. Banyak yang iba melihatnya masih berjualan di usia senja. Namun Makiah menolak dikasihani. Ia menolak belas kasihan. Selagi bisa jalan, bisa nafas, Mak harus usaha, katanya suatu hari kepada tetangganya. Rezeki datang lewat kaki yang bergerak. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik rutinitas itu, Makiah menyimpan satu mimpi besar yang ia peluk erat dalam setiap sujudnya, ia ingin naik haji. Sudah puluhan tahun Makiah menyisihkan uang dari hasil jualan kerupuknya. Dalam sebuah celengan tanah liat di sudut kamar, ia kumpulkan recehan demi recehan. Ia menyebutnya, tabungan surga. Biar sedikit, tapi ikhlas, gumamnya setiap kali memasukkan uang koin atau lembaran lusuh ke dalam celengan itu. Allah Maha Tahu, setiap malam Jumat, Makiah akan berdoa lebih lama. Di sepertiga malam, ia bangun dari tikarnya yang tipis, mengambil air wudhu dari sumur, lalu salat tahajud. Dalam doa yang lirih dan panjang, ia mengadu kepada Tuhan. Ya Allah, kalau boleh, izinkan hamba-Mu ini melihat rumahmu, walau hanya sekali sebelum Engkau panggil pulang. Suatu hari, seorang wartawan muda bernama Fahmi datang ke Karangjati. Ia sedang membuat liputan tentang kehidupan desa untuk majalah tempatnya bekerja. Tak sengaja, ia melihat sosok Makiah yang sedang berjualan di pasar. Ada sesuatu dari pandangan mata wanita itu yang membuatnya berhenti. Fahmi mendekati, membeli kerupuk, dan mulai berbincang. Dari percakapan itulah Fahmi mendengar cerita tentang cita-cita haji, tabungan surga, dan keteguhan hati seorang wanita tua yang tidak menyerah. Tersentuh, Fahmi menulis artikel dengan judul, Kerupuk dan Doa Seorang Ibu Tua. Tak disangka, artikel itu viral. Banyak orang yang membacanya, membagikannya, dan menangis karenanya. Seminggu setelah artikel itu terbit, sebuah mobil berhenti di depan rumah Makiah. Dua orang dari Lembaga Zakat Nasional turun membawa sepucuk surat. Di dalamnya tertulis, dengan ini kami mengundang Ibu Yah binti Salim untuk menjadi tamu Allah dalam program haji gratis tahun ini. Makiah membaca surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia sujud di atas lantai tanah rumahnya, memeluk surat itu, dan berucap, Ya Allah, Kau dengar doa seorang tua yang tak punya apa-apa ini. Seluruh kampung heboh. Warga membuat acara syukuran kecil-kecilan. Mereka menyumbang baju iram, sandal, bahkan ada yang menjahitkan mukena khusus untuk Makiah. Untuk pertama kalinya, seorang dari kampung itu berangkat haji, dan itu adalah Makiah, penjual kerupuk. Di Tanah Suci, Makiah menjadi pusat perhatian rombongannya. Ia tak banyak bicara, tapi selalu tersenyum. Dalam tawaf, ia berdoa panjang. Di depan Ka'bah, ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, terima kasih, hamba-Mu ini tak punya apa-apa, hanya kerupuk dan harapan. Tapi Kau bawa aku ke sini. Ia mencium Hajar Aswad dengan mata yang basah. Ia melempar jumrah dengan tangan gemetar namun mantap. Dan di padang Arafah,
Ia duduk di bawah tenda sambil membaca Al-Quran kecil yang telah lusuh. Setelah kembali ke Indonesia, Makiah tetap berjualan kerupuk. Ketika ditanya kenapa tidak pensiun, jawabnya sederhana. Rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu juga bisa berupa napas, sehat, dan senyum orang yang kita temui. Kini, setiap kerupuk yang dijualnya selalu dibungkus dengan secari kertas kecil bertuliskan. Jangan pernah berhenti bermimpi, walau usiamu senja. Anak-anak sekolah, mahasiswa, bahkan orang dari luar kota mulai datang mencarinya. Bukan sekadar untuk beli kerupuk, tapi untuk mendengar kisahnya. Makiah memang bukan tokoh besar, tapi dari kerupuk yang renyah, ia mengajarkan keteguhan, kesabaran, dan keajaiban doa. Makiah wafat 2 tahun setelah pulang dari Tanah Suci. Ia meninggal dalam tidur, dengan senyum di wajah dan celengan tanah liat kosong di samping bantalnya. Di batu nisannya tertulis, "Di sini berbaring seorang ibu, penjual kerupuk, tamu Allah, pemilik mimpi yang tak pernah padam." Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.